Ya, kita mulai. Saya akan mulai dari sisi yang ini. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Aplikasi SIK untuk kesehatan apa saja ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Baik. Nah, langsung ke model ya. Wah, langsung berat nih Pak, berat nih. Nggak apa ini saya ambil sepintas saja ya. Jadi pemodelan spasial dalam SIK itu biasanya ada 3 tingkat, ada 3 level ya. Kita mau yang mana tergantung dari sejauh mana kita sudah mengembangkan atau mempelajari model-model tersebut ya. Jadi yang paling pertama itu yang paling umum itu adalah model spasial deskriptif ya. Di sini kita menggunakan GIS untuk membangun ya model deskriptif of the world. Jadi sekedar memberi gambaran dunia ini kayak apa sih gitu ya. Sekedar memberi gambaran merepresentasikan dunia nyata. Contoh ya, contoh kalau kita punya data apa namanya? Kita punya data kejadian penyakit. Kejadian penyakit di Jogja misalnya. Kemudian saya kumpulkan di mana penderitanya dan kemudian saya data penyakitnya apa ya dan kemudian saya kasih nama dan seterusnya lah atribut-atribut terkait dengan pasien atau penderita. Nah, ini kemudian kita sajikan. Ah, itu kita sebut dengan model spasial deskriptif. Ya, simpel ya. Nah, kalau kita sudah punya peta, ya, misalnya peta tubuh air ya, di mana sih ada genangan air itu di mana saja, atau kayak tadi peta banjir, saya yang dari Sleman tadi punya peta banjir. Nah, kalau kemudian peta banjir itu kita kaitkan dengan kejadian penyakit leptospirosis misalnya ya. Kemudian kita gabung, kita overlay. Ya, ini makanya nanti mulai kenal yang namanya overlay ya atau tumpang susun ya, kita tumpang susun. Nah, kalau sudah kita overlay, maka kita akan bisa melihat secara spasial hubungan antara di mana saja sih yang terjadi banjir dan di mana saja sih yang kena leptospirosis. Apakah banjir itu berdampak pada kejadian leptospirosis? Itu sudah ada analisis ya. Makanya di sini using GIS to answer a question or test an hypothesis. Jadi dia menjawab pertanyaan tadi dan testing atau ngetes ya, ngecek atau menguji ya, menguji dari hipotesis yang kita miliki. Nah, ini model spatial analysis. Jadi kalau sudah memanfaatkan data ini dan kemudian mengolah data tersebut untuk mendapatkan satu informasi yang baru, ya hubungan antara satu dengan yang lain itu sudah masuk analisis, ya. Often involve creating a new conceptual output layer. Nah, makanya menghasilkan informasi yang baru. The values of which are some transformation of the values in the descriptive. Nah, umumnya itu diambil dari deskriptif model tadi. Makanya memang pekerjaan pertama adalah mapping dulu aja, petakan dulu aja. Ya, apapun itu petakan. Kadang-kadang mungkin belum kita pakai pada tahun itu atau 2 tahun lagi belum kita pakai juga data tersebut. Tapi selama kita punya data tersebut, suatu saat data tersebut nanti akan bermanfaat untuk analisis. Ya, nah ini contohnya adalah area berisiko malaria nih. Nah, kalau dari hasil analisis itu kemudian kita tahu hubungannya, ya, jika A maka B, jika B maka jika satu maka jika A, jika terjadi apa ya, jika terpenuhi kondisi A maka terjadi B, misalnya. Jika terpenuhi kondisi C maka terjadi D, ya misalnya seperti itu ya.
itu sudah kita ketahui sebabnya atau sudah kita ketahui hubungannya, sudah ada formulasinya untuk itu, maka nanti akan masuk model spasial prediktif. Nah, kalau kita lihat di sini ya, model spatial prediktif itu menggunakan JS capabilities to create a predictive model. Jadi untuk membangun model prediktif pengandaian, ya, prediksi, ya. Apa ya? Prediksi itu meramal, tapi kadang-kadang meramal bisa bisa agak klenik ya. Artinya menduga, menduga, meramal, menduga, ya arahnya ke situ ya. Tentang kejadian yang mungkin akan terjadi, ya. Makanya di situ disebut as to how the world may appear. Jadi bisa terjadi ya. Nah, ini kan artinya kalau di dalam model spasial analisis yang sudah kita uji tadi menghasilkan udah jelas hubungannya, maka sebenarnya kita tinggal merubah-rubah ya. Ya, makanya model spasial prediktif itu dekat juga dengan model dinamika ya. Kalau kemudian ada variabel yang berubah, maka dia akan berdampak pada perubahan hasil yang berbeda kan. Nah, kita bisa berandai-andai kalau misalnya banjir terjadi jika hujan melebihi nilai ambang tertentu. Nah, kalau kita menggunakan alat pengukur hujan sebelum ambang tertentu, maka kita buat misalnya sistem warning ya atau pemberitahuan. Nah, itu bisa saja. Jadi ketika sudah menanjak naik itu ya, curah hujannya makin tinggi, kita harus segera, wah bahaya nih, bahaya. Nah, ini kan kita sudah bisa menduga ya. Ini sekarang banyak dipakai untuk kepentingan kebencanaan ya, spasial prediktif. Nah, ini bisa kita lihat ya. Cukup jelas ya. Jadi ini 3 model. Nah, ini di sini sekarang kita bisa lihat tuntutan pemanfaatan fungsi-fungsi JS-nya. Jadi kalau fungsi-fungsi JS dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok, maka yang warna merah ini itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan model deskriptif. Ya. What is at? Where is it? Ya. Nah, ini kalau pertanyaannya terkaitnya dengan hal 2 ini, maka itu kemungkinan deskriptif. Ya. Kalau yang analisis gimana? Nah, kalau dia menjawab is data are related how has it changed ya. Ini analisis. Kalau prediktif what if? Wah, cukup jelas ya. Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan kalau kita kaitkan dengan di awal tadi ya, di paparan saya di sesi yang 1, pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu kan sebenarnya menjelaskan tentang ini ya. Itu kan tadi banyak pertanyaan tuh kan yang terakhir dan sebagainya ya. Nah, kalau kemudian itu what if-nya itu kita masukkan terus di bawahnya, Anda bisa teman-teman bisa lihat ya bagaimana powerful-nya GIS itu ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke ya, cukup jelas ya, moga-moga bisa dipahami. Kemudian dunia nyata menjadi model spasial ya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi dalam banyak cara GIS mempresentasikan penyederhanaan pandangan. Jadi gini maksudnya, ini kaitannya dengan aplikasi. Mohon maaf sebentar saya minum sebentar ya. Ya, mohon maaf ini ngomong terus hampir 2 jam. Baik. Nah, jadi enak nih. Nah, dunia nyata menjadi model spasial ya. Dalam banyak cara
GIS mempresentasikan penyederhanaan. Jadi gini maksudnya. Tidak semua faktor harus kita masukkan, karena tadi kita lihat dunia itu sangat kompleks. Kalau sangat kompleks, ketika kita akan membuat suatu model, kita nggak harus tampilkan semuanya. Mana saja sih yang berkaitan langsung? Nah, itu dibaca dari analisis tadi kan. Nah, sekarang begini, kalau kemudian apa kita sederhanakan, ya kalau kita sederhanakan hal-hal yang kaitannya sangat erat, maka bisa kita hilangkan, ya atau kita kita apa bukan dihilangkan, diabaikan. Nah, diabaikan, artinya hubungannya terlalu kuat. Berarti kita abaikan saja, kita gunakan salah satu faktor yang hubungannya terlalu kuat, yang paling mudah kita cari informasinya. Nah, itu bisa dilakukan begitu. Karena kalau dia hubungannya sama kuatnya, bukan sama kuatnya, tapi punya kontribusi yang kuat. Nah, ini kita bisa lihat dengan statistik ya. Makanya nanti di GIS itu juga sebenarnya berkaitan dengan statistik ya. Nanti kita akan menjawabnya dengan multivariat. Nah, ini dalam GIS ada juga. Kemudian persepsi dunia nyata tergantung pada pengamat. Ya, tadi sudah lihat. Masing-masing pengamat punya ketajaman analisis yang tinggi, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang, kemudian ada untuk keperluan-keperluan yang nggak terlalu tertentu. Ini nggak harus detail ya. Nah, disinilah yang nanti kita pertimbangkan ya terkait dengan kepentingan. Makanya di dalam JS kepentingan itu juga perannya besar ya. Kepentingannya untuk apa ya? Kalau kepentingannya untuk misalnya kayak kemarin tuh Pak Brandi coba buat satu model karena kita terbatas misalnya ya, peta data kita tuh sangat terbatas. Apakah dengan data yang seadanya kita bisa memprediksi sesuatu hal gitu ya? Kita coba aja. Nah, kita bisa aja kita buat-buat ya. Ya, setidaknya daripada tidak ada data, mestinya kita bisa memanfaatkan data yang tersedia. Disarankan memang kalau kemudian korelasinya sangat kuat, ya data itu yang kita kembangkan terus. Ya, atau dipertajam, dipertajam. Itu yang terjadi memang ya. Makanya dengan kayak tadi saya katakan kebanjiran data atau apa, maka pemilihan data, kemudian peningkatan akurasi data, ketajaman informasi itu kita tambah terus setiap hari. Nah, jadi teman-teman itu bisa saja nih kalau kaitannya dengan lingkungan kantornya ya, Pak, gimana Pak kalau misalnya data apa yang harus kami buat terus gitu ya, ya. Nah, itu kan nanti bisa kita kaitkan juga dengan ketersediaan sumber daya yang ada di tempat kita, apakah itu SDM atau sumber daya yang lain ya. Silahkan, itu bisa kita kembangkan. Itu yang saya inginkan sebenarnya kalau nanti setelah kegiatan pelatihan ini, kita mulai berpikir data spasial apa yang harus kita siapkan untuk kepentingan di kantor kita. Nah, lebih jauh dunia nyata dapat disebutkan dalam fenomena yang tak terhingga tadi sudah kita sebutkan. Oke, ya. Saya lanjutkan aja. Ini contoh ya kejadian malaria nih. Ya, ini saya ambil dari CDC ya. Nah, ini ya. Malaria itu kejadiannya itu kan begini ya, cycle atau sirkulasi. Kejadian itu seperti sirkulasi. Apa ya? Kita nyebutnya ya siklus ya, siklus infeksi dari malaria. Ada dua host di sini kalau kita lihat ya. Yang satunya nyamuk, satunya manusia. Tapi yang sebenarnya jadi perhatian kita tuh yang manusia ya. Tetapi kalau kita memperhatikan penyakit ini, kita harus memperhatikan nyamuknya juga. Jadi ini dua-duanya diperhatikan. Untuk klinis, untuk menyembuhkan itu biasanya di sini ya. Tapi untuk
kayak Wolbachia atau apa itu ya yang untuk Aedes itu kan yang di apa treatment di sininya ya, nyamuknya ya. Nah, jadi kan kalau kita melihat seperti ini, siklus ini terjadi kalau semua syarat ini kan terpenuhi ya. Ya, ya ini kan semua syarat terpenuhi. Makanya di berbagai penelitian itu ada yang fokus pada kalau dia lingkungan, saya tak fokus pada vektornya deh, gitu ya, vektor nyamuknya, boleh ya, dia fokus pada vektor nyamuknya. Dengan pertimbangan begini, misalnya kalau nyamuknya banyak, potensi penularannya tinggi, kan bisa aja ya, karena banyak penularnya ya, transmisinya terjadi kan melalui vektor ya, maka kalau kemudian nyamuknya banyak potensinya besar, nyamuknya sedikit ya potensinya kecil gitu ya. Kalau tidak ada nyamuknya tidak terjadi penularan ya, jadinya mau karena penularannya melalui nyamuk, kalau penularannya nggak melalui nyamuk lain cerita ya, misalnya COVID itu lain cerita ya, nanti saya akan bahas sedikit juga tentang COVID, itu akan lain cerita. Nah, makanya kita bisa lihat di sini ya, bisa kita lihat di sini, bisa nggak kita nanti melihat dari daerah reseptifnya misalnya, nah, bisa saja ya, di mana potensi-potensi nyamuk ini berkembang biak ya. Nah, nyamuk berkembang biak itu pasti tempatnya ada airnya, ada vegetasinya dan seterusnya itu. Karena akhirnya host ini akan terkait dengan lingkungannya. Ya, jadi kan itu hubungan segitiga epidemiologi ya. Ya, host terkait dengan lingkungannya. Sedangkan agent itu sangat tergantung dari hostnya, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini kan hubungannya seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah ini ya, ini salah satu model host, agent, environment. Nah ini keseimbangan. Kalau ada perubahan environment, maka akan berdampak juga terhadap agent dan host, ya kan? Ya, ini principle of epidemiology, ya. Ini contoh nih ya. Jadi contoh nih misalnya pemanasan global. Pemanasan global itu akan menggeser environment-nya ya. Sehingga ini harus mencari keseimbangan. Maka kalau environment-nya tergeser, otomatis host ini akan naik supaya dia akan turun lagi ya. Agentnya pasti akan turun dan seterusnya. Jadi sebagai neraca aja. Ya, ini ada agent host ini teman-teman mungkin sudah tahu ya. Apa itu agent? Agent itu apa penyebab infeksi ya. Kalau host itu pejamu ya, induk induk semang ya. Environment tentu lingkungan. Baik. Nah, ini contoh. Wah, ini teman-teman nih udah advance. Jadi ini contoh model yang biasa kita terapkan atau sistem yang biasa kita atau diagram alir, maaf, diagram alir yang biasa kita terapkan untuk GIS. Nah, makanya sumber data itu adalah dari mana data itu disediakan. Makanya di awal ini kan real world ya. Real world menghasilkan data. Nah, pengumpulan data ini prosesnya di sini. Akuisisi data ada di sini proses. Misalnya penginderaan jauh itu menghasilkan produk data. Observasi langsung itu juga menghasilkan data. Nah, data ini kadang-kadang juga tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang perlu kita manipulasi sedikit ya. Kadang-kadang kita perlu kasih asumsi-asumsi tertentu karena perolehan datanya mungkin sulit ya, bahkan data itu kadang-kadang bisa mahal banget ya, misalnya untuk melihat apakah tikus-tikus yang ada itu mengandung apa penyebab penyakit
leptoda gitu ya. Nah, itu kan berarti tikus-tikus harus ditangkap. Ya, banyak ya. Tikus-tikus ditangkap. Nah, itu yang seperti dilakukan di kegiatan tikus vektora ya. Jadi eh, sebentar, oke. Yang di Ricus vectora itu. Jadi bagaimana untuk mengidentifikasi satu wilayah itu apa namanya eh, potensinya seperti apa itu kita teliti, kita cari sampel. Ya, mencari sampelnya aja dulu dengan JS ya, karena saya ikut terlibat di sana. Jadi pakai JS, gimana sih kita menentukan pemasangan perangkap dan sebagainya itu dengan JS, ya. Di mana tempat-tempat yang disenangi, ya, kelelawar, tikus, nyamuk itu kita dekati dari sana. Sekaligus juga untuk mengakomodasi kepentingan dari penelitinya gitu ya. Ya. Nah, itu di mana tempatnya yang bisa sambil nangkap sambil nyaman untuk mencari nangkapnya gitu ya. Nah, itu kan seperti ini ya. Real world, kemudian kita kumpulkan datanya dari lapangan menjadi produk data. Nah, ini yang kita sebut dengan sumber data. Nah, tadi kita bicara soal model, ada di sini model itu ya. Modelnya seperti apa gitu ya yang akan kita terapkan atau kita buat analisisnya. Nah, ini nanti faktor-faktor apa yang berpengaruh kita kumpulkan untuk nantinya kita sinergikan. Ini untuk analisis kan, digabungkan ya di sini. Kemudian diolah. Nah, di sini diolah baru mendapatkan hasil akhir. Nah, seperti inilah kira-kira gambarannya membuat model. Cukup jelas ya. Nanti kalau nggak jelas boleh ditanyakan pada saat kita ketemu besok. Ini contoh yang lain, ya. Ini peta kerentanan dan kasus positif COVID. Nah, jadi bisa nggak sih kita membuat peta kerentanan ya dari data yang tersedia? Nah, ini kan kadang-kadang data tersedianya apa gitu. Coba yang tersedia peta RBI ya. Sumber data dari peta RBI, jumlah penduduk per kecamatan, validasi kasus COVID. Nah, ini contoh ya. Ini gimana sih Pak Berandi bisa menentukan ini daerahnya kerentanannya rendah, ini daerah kerentanannya tinggi. Oh, kok bisa gitu ya. Nah, ini juga kaitannya dengan ini ya. Data yang kita kumpulkan dari yang tersedia, misalnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan lalu lintas. Lalu lintasnya mobilitas sebenarnya. Ini kan pendekatan aja ya, asumsi yang kita bangun untuk menghasilkan ini ya. Sehingga kemudian kita punya peta-peta yang terkait dengan perkecamatannya ya. Kepadatan penduduk di Samigalo itu rendah. Kepadatan penduduk di Wates itu tinggi, ini salah satu kecamatannya. Di Galur rendah cukup tinggi. Jumlah penduduknya jumlahnya banyak. Pak, bedanya apa nih jumlah penduduk dengan kepadatan begini? Jumlah penduduk itu adalah populasi di mana orang-orangnya kemungkinan terpapar seperti apa. Sedangkan di sini kepadatan penduduknya berkaitan dengan salah satunya adalah aktivitas ya. Kalau penduduknya padat, otomatis dinamika apa namanya interaksinya juga akan lebih besar ya kan. Itu kan asumsi kita aja ya. Observer ya makanya ini. Nah kemudian jaringan jalan ini untuk menunjukkan mobilitas dan aktivitas juga ya. Makanya ini semua kan tiga-tiganya ini adalah bagian dari potensi atau kontribusi bukan kontribusi terhadap interaksi antar manusia ya makanya karena mereka sama kuatnya akhirnya ketika digabung ya ini hasilnya ya
Akhirnya setelah digabung, kelihatan yang rendah di mana, yang tinggi di mana. Kemudian ini untuk validasi, 37 yang paling tinggi ada di Wates, warnanya merah, sesuai. Yang paling rendah Giri Mulyo 0, rendah sesuai, 7 dan seterusnya. Ini kan sesuai, ya. Tetapi ada yang nggak sesuai. Nah, ini 36 nih ya. Artinya, loh Pak, ini kok rendah tapi angka positif COVID-nya tinggi. Nah, ini kenapa bisa terjadi begitu? Nah, ini kan satu pertanyaan penting ya. Berarti modelnya nggak cocok dong, Pak. Ya, sebagian besar cocok ya. Sebagian besar modelnya cocok bisa diterapkan. Tetapi yang satu ini nggak bisa diterapkan, yang di kokap. Kenapa? Nah, itu. Nah, ini seharusnya bisa kita jawab. Nah, ini ada jawabannya. Kita sudah bikin juga di laporan. Jadi dampaknya adalah karena di mana di situ itu memang banyak banyak berdekatan dengan kota, ya, berdekatan dengan kota, tetapi aktivitas penduduknya masih tingkat kegotong royongan dan sebagainya, kebersamaannya tinggi. Ya, ternyata itu memang kasusnya karena kalau nggak salah kemarin itu ada pengajian atau arisan gitu ya. Sehingga mereka berkumpul, terjadilah interaksi. Ya karena kekerabatannya tinggi, apa ya hubungan kekerabatannya tinggi, tetapi mereka sudah di daerah perkotaan tuh sebenarnya. Kalau kita lihat kan ini kan dekat ya dengan di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di peta citra kelihatan di sini. Fat, aduh, Fat cepet Fat. Dimatiin Fat, semuanya Fat. Aduh, 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 nggak bisa ini. Aduh, kok bisa ya? Aduh, rekamannya mati semua.